Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Nur Fadilah dari Prodi Akuntansi dengan NIM 29021500096. Saya mahasiswa dari Universitas Pancasakti Bekasi. Kali ini saya akan membahas mengenai BPHTB yang dimana itu singkatan dari Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan di mata kuliah perpajakan dengan dosen pengampu Ibu Iis Dewi Herawati SEMAK. Oke, lanjut aja kita langsung membahas materi, di mana di sini ada dasar hukum dan pengertian BPHTB. Ketentuan mengenai BPHTB semula diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan atau Undang-Undang BPHTB. Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang perubahan Undang-Undang BPHTB. Belakangan pengenaan BPHTB mengacu pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah yang belum lama ini dicabut dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Nah, BPHTB sendiri merupakan pungutan atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan. Pungutan ini ditanggung oleh pembeli dan hampir mirip dengan PPh bagi penjual, sehingga pihak penjual dan pembeli sama-sama memiliki tanggung jawab untuk membayar pajak. Lalu di sini ada perbedaan bea dan pajak pada BPHTB. Dalam hal pungutan, BPHTB termasuk bea bukan pajak. Ada beberapa hal yang melatar belakangi hal ini, yaitu yang pertama, pembayaran pajak terjadi lebih dulu daripada saat terutang. Ketika pembeli membeli tanah bersertifikat, mereka diharuskan membayar BPHTB terlebih dahulu sebelum terjadinya transaksi atau sebelum akte dibuat dan ditandatangani. Lalu yang kedua, frekuensi pembayaran bea utang dapat dilakukan secara insidensial atau berkali-kali dan tidak terikat waktu. Lalu di sini ada syarat BPHTB ketika seseorang melakukan jual beli tanah atau bangunan, yaitu maka berikut persyaratan BPHTB yang harus dipenuhi, yaitu yang pertama ada surat setoran pajak daerah atau SSPD BPHTB. Lalu yang kedua ada fotokopi surat pemberitahuan pajak terutang SPPT PBB untuk tahun yang bersangkutan. Ada fotokopi KTP wajib pajak, fotokopi surat tanda terima setoran STTS atau struk ATM bukti, pembayaran PBB, pajak bumi dan bangunan untuk 5 tahun terakhir. Lalu yang kelima ada fotokopi bukti kepemilikan tanah seperti sertifikat, akte jual beli, letter C atau girit. Lalu di sini ada cara menghitung tarif BPHTB. Rumus dalam menghitung tarif BPHTB adalah tarif pajak 5% dikali dasar pengenaan pajak NPOP diambil NPOP TKP. Besarnya NPOP TKP di masing-masing wilayah berbeda-beda, namun berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 87 Ayat 4 ditetapkan besaran paling rendah sebesar 60 juta untuk setiap wajib pajak. Akan tetapi, apabila perolehan hak berasal dari waris atau hibah, wasiat yang diterima orang pribadi yang masih memiliki hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus 1 derajat ke bawah, termasuk istri, maka NPOP TKP ditetapkan paling rendah senilai 300 juta. Besaran pokok pajak BPHTB yang terutang dihitung dengan pengalihan tarif dengan nilai perolehan objek pajak NPOP setelah dikurangi nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak atau NPOP TKP. NPOP TKP merupakan nilai pengurangan NPOP sebelum dikenakan tarif BPHTB. Lalu di sini ada contoh kasus
yaitu ada seseorang membeli sebuah rumah di Jakarta dengan bangunan 200 meter persegi dan luas tanah sebesar 300 meter persegi. Berdasarkan NJOP, harga tanah sebesar 800 per meter persegi dan nilai bangunan sebesar 700 per meter persegi. Hitung BPHTB-nya, yaitu di mana harga tanah ya sebesar 300 meter persegi dikali dengan 800 rupiah, dengan jadi sebesar 240 juta rupiah, dan harga bangunan sebesar 200 meter persegi itu yaitu dikali dengan 700.000 rupiah, maka didapat nilai 140 juta rupiah. Lalu jumlah harga pembelian rumah, di mana itu adalah penjumlahan dari harga tanah dan harga bangunan sebesar 380 juta rupiah. Dengan PPh 5% dikali 380 juta rupiah, di mana 380 juta ini adalah NPWP sebesar 19 juta. Lalu ada BPHTB-nya dengan 5% PPh dikali dengan NPOP, diambil NPOP TKP, maka 5%, buka kurung 380 juta, diambil 80 juta, di mana 80 juta ini adalah NPOP TKP di daerah Jakarta sebesar 80 juta, maka hasil BPH TB-nya sebesar 15 juta rupiah. Ada beberapa ketentuan yang perlu diperhatikan dalam perolehan hak tersebut secara legal sebagaimana diatur dalam pasal 91 dan pasal 92 Undang-Undang PDRT. Pertama, setelah wajib pajak menyerahkan bukti BPHTB, pejabat pembuat akte tanah atau PPAT atau notaris dapat menandatangani akte pemindahan hak atas tanah dan atau bangunan. Kedua, kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara dan kepala yang membidangi pertanahan juga hanya dapat menandatangani risalah lelang perolehan hak tersebut setelah wajib pajak penyerahan bukti pembayaran pajak. Lalu yang ketiga ada pembuatan akte atau risalah lelang akan dilaporkan kepada kepala daerah paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Di sini ada sanksi pelanggaran di mana sesuai dengan pasal 93 ayat 1 sampai dengan ayat 3 Undang-Undang PDRD, apabila terdapat PPAT atau notaris dan kepala kantor tersebut terbukti melanggar ketentuan BPHTB, maka dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 7.500.000 untuk setiap pelanggaran. Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara juga akan dikenakan denda sebesar 250.000 untuk setiap laporan. Objek yang dikenakan tarif PPHTB di pasal 85 ayat 1 ini Undang-Undang 28 tahun 2009 menyebut objek PPHTB adalah perolehan hak atas tanah dan bangunan. Perolehan tersebut diantaranya dapat berasal dari pemindahan hak karena terjadi jual beli, penunjukan pembeli dalam lelang, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan hadiah. Lebih rinci apa saja yang dikenakan tarif PPHTB, yaitu yang pertama adalah jual beli, pertukaran, hibah, waris, hibah wasiat, pemasukan dalam perseroan maupun badan hukum lain, penunjukan pembeli saat lelang, pemisahan hak yang menyebabkan peralihan, terkait pelaksanaan putusan hakim dengan kekuatan hukum tetap, peleburan usaha atau merger, penggabungan usaha, pemekaran usaha, hasil lelang dengan non-eksekusi, lalu yang terakhir ada hadiah. Lalu di sini ada objek yang tidak dikenakan pajak, ada 6 pihak yang atas perolehan hak tanah atau bangunannya tidak dikenakan BPHTB. Keenam pihak yang tidak dikenakan BPHTB tersebut ada 1, perwakilan diplomatik, konsulat berdasar perlakuan timbal balik, lalu yang kedua ada negara untuk penyelenggaraan pemerintah atau pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum, lalu yang ketiga ada badan atau perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan Menteri Keuangan,
Lalu yang keempat, seorang individu atau badan karena konversi hak dan perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama. 5, ada wakaf atau warisan. 6, digunakan kepentingan ibadah. Itu saja penjelasan saya dan pembawaan materi mengenai BPHTB. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.